Dalam pasukan Jerman, banyak yang tidak terlalu terlibat dalam ideologi Hitler, tetapi SS adalah sesuatu yang berbeda. Mereka adalah kelompok tertutup yang selalu terikat pada Nazisme. Mereka langsung melapor kepada Himmler dan mencari pemuda Jerman yang siap mengorbankan hidup untuk negara. Untuk masuk, seseorang harus memiliki tinggi setidaknya 1,70 meter dan berusia di bawah 23 tahun. Selain itu, mereka harus menyerahkan dokumen dengan riwayat keluarga sejak abad ke-18 untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari darah Arya murni. Itu adalah kelompok yang sangat tertutup dan begitu dihapus dari peta setelah perang berakhir, sehingga hanya mereka yang pernah melaluinya yang tahu betul bagaimana rasanya. 80 tahun telah berlalu sejak rezim Nazi runtuh dan hampir tidak ada lagi yang mengenakan seragam itu. Apa yang terjadi dengan prajurit SS terakhir yang berhasil bertahan hidup hingga akhir? Dan bagaimana mereka menghabiskan tahun-tahun terakhir mereka? Prajurit terakhir Brod. Jaroslav Hunka lahir pada tahun 1925 di daerah yang pada waktu itu adalah bagian dari Polandia dan sekarang berada di Ukraina. Saat remaja, di tengah perang, dia memutuskan untuk mendaftar sebagai sukarelawan ke Divisi Galicia, sebuah unit militer yang dibentuk oleh Nazi dengan orang Ukraina yang ingin menghentikan laju Soviet. Divisi ini akhirnya dimasukkan ke dalam Waffen SS. Selama pelatihannya, dia terlihat dalam foto-foto di tempat-tempat seperti Munich dan Neuhammer, mengenakan seragam dan dalam formasi. Pada tahun 1944, ketika divisinya dikirim untuk mempertahankan kota Brody, mereka hancur berkeping-keping. Dari 15.000 yang memulai, hanya tersisa 3.000. Dengan sedikit yang selamat itu, mereka diorganisir ulang di Slovakia. Di sana mereka bertugas menghentikan partisan yang telah memberontak melawan Jerman. Setelah itu, mereka dikirim ke Slovenia, di mana mereka kembali bertempur melawan pasukan Tito. Pada masa itu, Himmler secara terbuka memuji unit tersebut, melontarkan kalimat-kalimat di mana dia berbicara tanpa filter tentang perubahan yang, menurutnya, telah mereka bawa ke wilayah tersebut. Setelah kekalahan Jerman, Hunka akhirnya berada di Britania Raya. Dia bergabung dengan asosiasi orang Ukraina yang telah menetap di sana setelah konflik. Dia menikah pada tahun 1951 dan pada tahun 1954 pindah ke Kanada. Di Toronto dia membentuk keluarga, memiliki 2 anak dan berintegrasi ke dalam komunitas Ukraina Kanada. Dia mulai bekerja di sektor penerbangan dan menjadi inspektur di sebuah perusahaan yang dikenal memproduksi pesawat terbang. Kemudian dia dan anak-anaknya mendanai dana penelitian tentang isu-isu keagamaan Ukraina di sebuah universitas lokal. Setelah pensiun, Hunka menjadi sangat aktif dalam kalangan mantan pejuang Ukraina. Dia berpartisipasi dalam acara-acara, menyumbangkan uang, menghadiri pawai, menulis teks, bahkan memelihara blog di mana dia berbicara tentang ingatannya. Dalam salah satu entry tersebut, dia menceritakan bahwa tahun-tahun dia bersama divisi Nazi adalah yang paling bahagia dalam hidupnya. Dia berbicara tentang pesta, jalan-jalan, teman-teman, dan sore yang menyenangkan di taman-taman yang elegan. Di lain waktu, dia membandingkan nasib veteran divisinya dengan orang Yahudi yang hidup di diaspora, mengatakan bahwa kedua kelompok telah diusir dari tanah mereka. Pada tahun 2022, pada usia 97 tahun, Hunka muncul di televisi saat memprotes invasi Rusia ke Ukraina. Dia masih terus menghadiri kegiatan dan beropini tentang isu-isu terkini. Pada tahun 2023, terjadi skandal internasional ketika Presiden Dewan Rakyat Kanada mengundangnya ke parlemen untuk menerima penghormatan. Tepat pada hari itu, Presiden Ukraina Zelensky sedang berkunjung dan Hunka diperkenalkan sebagai veteran yang telah berjuang untuk Ukraina melawan Rusia. Semua bertepuk tangan, termasuk Zelensky, istrinya, dan Perdana Menteri Trudeau. Kemudian diketahui bahwa Hunka adalah bagian dari Waffen SS. Disitulah semuanya meledak. Organisasi Yahudi, media dari seluruh dunia, politisi, kedutaan besar, semua keluar untuk mengkritik penghormatan tersebut. Diingatkan bahwa Divisi Galicia, tempat Hunka berada, dituduh berpartisipasi dalam pembantaian warga sipil di Polandia dan Ukraina.
Meskipun dia secara pribadi tidak pernah didakwa, keterkaitan dengan unit itu sudah cukup untuk menimbulkan kemarahan. Beberapa kelompok neonazi bahkan meninggalkan bunga di monumen di Kanada untuk berterima kasih atas masa lalunya. Universitas yang menerima uang dari keluarganya membatalkan dana tersebut dan mengembalikan semuanya. Trudeau harus keluar untuk meminta maaf. Presiden parlemen yang mengorganisir tepuk tangan akhirnya mengundurkan diri. Polandia meminta ekstradisi dirinya atas apa yang dia lakukan selama perang dan Rusia memasukkannya ke dalam daftar buronan karena genosida. Mereka bahkan mengirim namanya ke Interpol. Namun di tengah semua itu, Jaroslav Hunka yang baru saja berusia 100 tahun pada tahun 2025 masih berada di rumahnya di Kanada. Dia hidup tenang di North Bay, muncul di acara-acara publik komunitas Ukraina dan masih memberikan wawancara. Dia tidak memiliki hukuman apapun dan tidak pernah melalui persidangan. Dia tetap sama dengan orang yang mendapatkan tepuk tangan berdiri tanpa ada pemeriksaan apapun. Klaus Barbie, jagal yang tak pernah tunduk. Klaus Barbie lahir pada tahun 1913 di sebuah kota di Jerman dekat Bonn. Ide awalnya adalah belajar teologi, tetapi kematian ayahnya mengubah segalanya. Pada tahun 1935, pada usia 22 tahun dia bergabung dengan SS dan mulai bekerja untuk Dinas Keamanan Rezim. Awalnya dia dilatih sebagai interogator, pelatihan itu akhirnya dia gunakan selama bertahun-tahun dengan konsekuensi brutal. Ketika Jerman menduduki Belanda pada tahun 1940, dia dikirim ke Amsterdam untuk tugas intelijen. 2 tahun kemudian, dia dipindahkan ke Prancis. Pertama, dia melewati Dijon, tetapi segera berakhir di Lyon. Di sana dia diangkat sebagai kepala lokal Gestapo. Dari posisi itu, dia mengorganisir penangkapan, penyiksaan, deportasi. Dia mendapat julukan Jagal Lyon. Angka resmi menyebutkan lebih dari 4.000 orang dibunuh dan sekitar 7.500 orang Yahudi dideportasi di bawah komandonya. Di antara tindakannya yang paling terkenal adalah penggerebekan di sebuah rumah anak-anak pengungsi di Izieu. Dia menangkap 44 anak di bawah umur dan 7 orang dewasa. Sebagian besar dari mereka dikirim ke Auschwitz. Mereka meninggal segera setelah tiba. Korban lainnya adalah Jean Moulin, salah satu pemimpin perlawanan Prancis. Barbie menginterogasinya selama 3 minggu. Moulin tidak pernah berbicara. Dia meninggal karena penyiksaan sebelum dipindahkan ke Jerman. Barbie meninggalkan Lyon pada tahun 1944, tepat 1 bulan sebelum kedatangan tentara Amerika Serikat. Dia kembali ke Jerman dan terus bertempur hingga akhir perang. Setelah itu dia menghilang. Prancis memasukkannya ke dalam daftar penjahat perang. PBB juga mencarinya. Dia ditangkap setidaknya 2 kali, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Pada tahun 1946, dia sudah menggunakan nama palsu dan tinggal di Marburg. Dia bekerja dengan nasi lain untuk mencoba mengatur kembali diri. Tahun berikutnya, seorang agen tentara Amerika Serikat menemukannya. Alih-alih menangkapnya, mereka merekrutnya sebagai informan. Hingga tahun 1951, dia memberikan informasi tentang Prancis, Soviet, dan kelompok anti-komunis. Ketika Prancis meminta ekstradisi dirinya, Amerika Serikat menolak. Mereka takut Barbie tahu terlalu banyak. Mereka memutuskan untuk mengeluarkannya dari negara itu. Pada tahun yang sama, mereka mengorganisir keberangkatan rahasia ke Amerika Selatan. Itu adalah bagian dari apa yang disebut jalur tikus. Dengan paspor palsu, dia menetap di Bolivia bersama istri dan anak-anaknya. Dia mengubah namanya menjadi Klaus Altman. Sementara di Prancis dia diadili secara in absentia dan dijatuhi hukuman mati. Dia mendirikan bisnis di lapas. Dia menjual senjata, membuat kontak politik, dan menjadi pengusaha dengan paspor diplomatik Bolivia. Selama lebih dari 2 dekade, dia hidup tenang. Dia bahkan bisa bepergian ke Eropa dan Amerika Serikat tanpa masalah. Pada tahun 1971, sepasang pemburu Nazi, Serge dan Beate Klarsfeld, menemukan identitasnya. Mereka menemukannya di Peru dan meluncurkan kampanye untuk membawanya ke pengadilan. Barbie kembali ke Bolivia. Pemerintah militer melindunginya. Dia tetap di sana sampai tahun 1980 ketika rezim itu jatuh. Pada tahun 1983, dia ditangkap dan dikirim ke Prancis.
Dia diadili atas penggerebekan di Izieu dan atas deportasi lain yang diorganisir di Lyon. Dia tidak didakwa atas kematian Mulan. Dalam persidangan beberapa orang bersaksi, di antaranya Sabine Zlatin, pendiri rumah anak-anak, dan Lea Feldblum, satu-satunya anak yang selamat dari anak-anak yang dideportasi. Proses persidangan diikuti oleh seluruh Prancis. Itu bukan hanya persidangan terhadap seorang pria, itu juga persidangan terhadap sebuah era. Pada tahun 1987, dia dinyatakan bersalah. Dia menerima hukuman seumur hidup. Dia tidak pernah meminta maaf. Dia mengatakan dia bangga telah memimpin apa yang dia anggap sebagai unit militer terbaik Reich ketiga. Klaus Barbie meninggal di penjara pada tahun 1991 karena kanker. Dia tidak meninggalkan pernyataan terakhir. Dia tidak pernah mengubah versinya. Yang berbicara terlalu terlambat. Günter Grass lahir pada tahun 1927 di Danzig. Ketika berusia 17 tahun, dia dikirim ke tentara dan berakhir di divisi Waffen-SS. Tapi dia tidak pernah menceritakan hal itu. Saat dia membangun kariernya sebagai penulis, bagian dari masa lalunya itu terkubur. Pada tahun 1959, dia menerbitkan novel pertamanya, dan seiring waktu dia menjadi salah satu nama terpenting dalam sastra Jerman. Dia memenangkan penghargaan, memberikan ceramah, beropini tentang politik. Dia menjadi suara kritis terhadap otoritarianisme dan nazisme. Tetapi selama beberapa dekade, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia pernah berada di SS. Baru pada tahun 2006, sesaat sebelum meluncurkan autobiografinya, dia mengungkapkannya. Pada tahun 1944, dia berada di divisi Frundsberg, tetapi menurutnya, dia tidak menembak atau berpartisipasi dalam pertempuran serius. Segera setelah dia mengatakannya, skandal itu meledak. Pembaca, kritikus, kolega, semua bereaksi. Beberapa membelanya karena telah mengaku, yang lain menuduhnya munafik karena telah menyembunyikannya begitu lama. Sejak itu, keheningannya sama banyak dibicarakan seperti buku-bukunya. Seluruh Jerman memperdebatkan apakah dia masih memiliki otoritas moral untuk berbicara tentang masa lalu Nazi setelah menyembunyikan masa lalunya sendiri. Dia mengatakan itu karena rasa malu, bahwa perannya tidak relevan, tetapi masalah itu menghantuinya sampai kematiannya. Yang menarik adalah bahwa beberapa orang, seperti editor Klaus Wagenbach, meyakinkan bahwa Grass sudah menceritakannya secara pribadi pada tahun 60-an. Yang lain membelanya karena usianya yang masih muda saat masuk, seperti Salman Rushdie atau Vargas Llosa. Dia sendiri mengatakan bahwa dia terseret oleh daya tarik kekuasaan yang memengaruhi banyak anak muda dari generasinya. Bagaimanapun, informasi itu tidak ada dalam pidato, wawancara, atau bukunya. Dan ketika dia mengungkapkannya, itu mengubah selamanya citra yang banyak orang miliki tentang dirinya. Meskipun skandal itu, karirnya berlanjut. Dia memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1999. Akademi Swedia memujinya sebagai penulis yang menceritakan kebenaran sejarah yang tidak nyaman dengan ironi dan kreativitas. Dia juga menjadi bagian dari gerakan Jerman yang bertujuan untuk menghadapi dan memproses masa lalu Nazisme. Dia menerbitkan lebih banyak buku, berpartisipasi dalam debat, dan tidak berhenti berbicara. Tetapi, namanya terikat pada keheningan yang panjang itu. Pada tahun 2012, dia kembali menjadi pusat kontroversi dengan sebuah puisi yang mengkritik kebijakan Israel. Israel menyatakannya sebagai persona non grata. Dia membela diri dengan mengatakan bahwa dia memiliki hak untuk berpendapat seperti siapapun. Sementara itu, dia terus diundang ke acara-acara, dianugerahi, dan buku-bukunya terus beredar. Di tahun-tahun terakhirnya, dia menulis, beropini, dan tetap hadir di ranah publik. Dia tidak pernah mengubah versinya tentang apa yang dia lakukan pada usia 17 tahun. Tetapi dia juga tidak berhasil membuat orang melupakan. Dia meninggal pada bulan April tahun 2015, pada usia 87 tahun, di Lübeck, karena infeksi paru-paru. Dia dimakamkan dalam upacara pribadi di Behlendorf, desa tempat dia tinggal selama 2 dekade. Setelah kematiannya, lebih banyak dibicarakan tentang apa yang dia diamkan daripada apa yang dia tulis.
Dia dihormati oleh banyak orang sebagai salah satu penulis besar abad ke-20, tetapi juga dikritik karena terlalu lama menceritakan kisahnya. Arsip pribadinya diserahkan ke institusi budaya dan rumahnya di Lübeck diubah menjadi museum. Di sana disimpan gambar, patung, buku, dan rekamannya. Warisannya tetap hidup, meskipun terbagi. Bagi sebagian orang dia adalah hati nurani kritis Jerman, bagi yang lain simbol standar ganda. Tidak ada yang mengabaikannya, dia tidak pernah diadili atau dituduh melakukan kejahatan, tetapi masa lalu itu menemaninya sampai hari terakhir. Antara SS dan mural, Bernhard Heissig. Bernhard Heissig lahir pada tahun 1925. Ketika dia berusia 17 tahun, dia secara sukarela mendaftar di Waffen-SS. Dia bertugas di front timur selama fase perang yang paling berdarah. Dalam memoarnya dia kemudian akan menulis bahwa dia telah melihat hal-hal yang menandai cara melukisnya selamanya. Ketika perang berakhir, dia ditawan dan menghabiskan beberapa waktu di penangkaran. Tidak seperti banyak orang lain, dia tidak pergi ke barat. Dia kembali ke Jerman tetapi di pihak sosialis. Di sana dia memulai dari nol sebagai seniman. Selama tahun 50-an dia mendapatkan tempat di GDR. Dia melukis mural, lukisan sejarah, adegan antifasisme resmi, tetapi juga potret gelap dan figur yang cacat. Meskipun dia mengikuti garis realisme sosialis, karya-karyanya lebih mengganggu daripada propagandistis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah berada di SS dan masih berhasil naik dalam sistem komunis. Dia tidak pernah menyangkal masa lalunya, tetapi juga tidak mempromosikannya. Dia mengatakan dia lebih suka lukisannya berbicara untuknya. Beberapa rekan menuduhnya ambigu, yang lain menghormatinya karena tidak menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Pada tahun 70-an dan 80-an, dia sudah menjadi salah satu seniman terpenting di Blok Timur. Dia memimpin sekolah seni rupa Leipzig dan melatih puluhan siswa yang kemudian akan dikenal. Dia berpameran di Moskow, di Warsawa, di Berlin Timur. Gayanya menjadi lebih suram dengan tubuh yang terfragmentasi, ekspresi yang bengkok, dan palet yang syarat. Dia tidak melukis pahlawan atau bendera, melainkan reruntuhan, orang-orang yang hancur, pemandangan yang sakit. Karyanya diterima oleh rezim karena menjaga kode-kode resmi, tetapi kritikus yang lebih jeli melihat bahwa pesannya ada di dalam, sebagai kontradiksi yang abadi. Ketika tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, namanya terjebak di antara dua api. Di barat dia dipandang dengan tidak percaya karena telah bekerja untuk sistem komunis. Di timur beberapa menolaknya karena telah menjadi anggota SS. Meskipun demikian, lukisan-lukisannya terus dipajang di museum dan galeri. Dia berpartisipasi dalam beberapa pameran setelah reunifikasi. Pada tahun 90-an karyanya ditinjau oleh kurator Jerman dan internasional. Beberapa membelanya sebagai saksi yang tidak nyaman dari abad ini, yang lain mengkritiknya karena telah beradaptasi dengan semua konteks. Dia tidak menjawab. Dia hanya terus melukis. Dia meninggal pada tahun 2011. Dia berusia 85 tahun. Dia tinggal di Leipzig. Tidak ada penghormatan resmi atau kontroversi besar. Kematiannya diliput oleh pers budaya, tetapi tanpa skandal. Sebagian besar karyanya disimpan di koleksi publik. Beberapa muridnya berbicara tentang dia sebagai guru yang ketat, tetapi murah hati. Buku-buku seni menyebutkannya, tetapi tidak selalu menyoroti masa lalunya. Arsipnya diserahkan kepada institusi di bekas Jerman Timur. Lukisan-lukisannya masih tergantung di Museum Berlin, Dresden, dan kota-kota lain. Kisahnya bercampur dengan abad Jerman, perang, kediktatoran, perpecahan, keheningan, tidak lebih. Otto Kumm, sang komandan yang terus memberi perintah. Otto Kumm lahir pada tahun 1909. Dia bergabung dengan SS sebelum perang pecah dan melewati beberapa unit hingga menjadi komandan. Dia memimpin divisi Leibstandarte dan kemudian Totenkopf. Anak buahnya berpartisipasi dalam operasi pembersihan dan hukuman di beberapa negara yang diduduki. Ketika garis depan mulai runtuh, dia memimpin di Balkan.
Di bulan-bulan terakhir konflik, dia terus memberi perintah di tengah kekacauan total. Dia ditangkap di Austria dan diserahkan kepada Amerika Serikat. Dia ditahan, tetapi tidak pernah secara resmi didakwa. Ketika dibebaskan, dia kembali ke Jerman dan menetap di Munich. Pada tahun 1951, dia mendirikan Hayag, sebuah asosiasi mantan anggota Waffen-SS. Idenya adalah untuk menekan agar negara Jerman yang baru mengakui hak-hak mereka sebagai veteran. Mereka menuntut pensiun, akses ke pekerjaan umum, dan penghentian stigmatisasi. Kum memimpin organisasi tersebut selama bertahun-tahun. Dia mengorganisir pertemuan, menerbitkan pamflet, dan mencari dukungan politik. Secara pribadi, dia berpendapat bahwa Waffen-SS tidak boleh dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas kejahatan massal. Selama tahun 50-an dan 60-an, HIAG tumbuh. Anggotanya mencapai lebih dari 20.000. Kum adalah wajahnya. Dia menerbitkan artikel, menulis prolog, dan membela gagasan bahwa tentara SS adalah pejuang seperti yang lainnya. Dalam tulisannya, dia berbicara tentang kehormatan, pengorbanan, dan persahabatan. Dia menghindari menyebutkan kejahatan secara langsung. Dia mencoba membuat garis antara elit militer dan aparat represif rezim. Tetapi para sejarawan menyangkalnya. Mereka menunjukkan dokumen, kesaksian, dan angka. Diskusi menjadi semakin tegang. Pada tahun 70-an, Kum tetap menjadi tokoh aktif di kalangan revisionis. Dia berpartisipasi dalam acara-acara, memberikan wawancara, dan menjaga kontak dengan mantan bawahannya. Dalam beberapa kesempatan dia mengatakan bahwa sejarah resmi ditulis oleh para pemenang. Dia tidak pernah menunjukkan penyesalan. Dia mengatakan bahwa misinya adalah melawan Bolshevisme. Ketika kritik meningkat, dia mengurangi penampilan publiknya. Tetapi dia terus menulis. Penerbit Munin Verlag yang terkait dengan HIAG menerbitkan memoir dan buku-buku yang membela versi para veteran. Dia meninggal pada tahun 2004 pada usia 95 tahun. Dia tinggal di daerah yang tenang di Jerman Selatan. Tidak ada penghormatan resmi. Beberapa catatan di pers alternatif menyebutkan kematiannya. HIAG sudah dalam kemunduran. Hanya sedikit anak muda yang tertarik dengan apa yang tersisa dari jaringan mantan tentara itu. Warisannya tercatat dalam pamflet, risalah, dan buku-buku yang diterbitkan sendiri. Arsip asosiasi disimpan di yayasan swasta. Pendapatnya terus dikutip dalam studi tentang pasca perang dan revisionisme. Namanya muncul di antara mereka yang mencoba mengubah narasi resmi dari bayang-bayang, tidak lebih. Penyiar yang berasal dari garis depan. Franz Schwab Huber lahir di Jerman pada tahun 1923. Pada tahun 1942, dia secara sukarela mendaftar untuk Waffen-SS dan dikirim ke front timur. Dia berpartisipasi dalam operasi militer selama fase perang yang paling brutal. Pada akhir konflik, dia ditangkap dan ditahan selama beberapa waktu, tetapi berhasil kembali ke Jerman Barat tanpa menghadapi pengadilan. Dia tetap diam tentang masa lalunya dan memanfaatkan kekacauan pasca perang untuk membangun identitas profesional baru. Mulai tahun 50-an, dia mulai bekerja sebagai jurnalis di media regional. Dia dipekerjakan oleh surat kabar lokal di Bavaria dan sedikit demi sedikit dia mendapatkan ruang. Pada tahun 60-an dia sudah bekerja sama dengan televisi publik Bavaria, Bayerischer Rundfunk. Selama 3 dekade dia mempertahankan karier yang solid dengan laporan dan kolaborasi yang konstan. Dia dikenal karena gayanya yang tradisional tanpa kontroversi. Dia tidak pernah berbicara tentang politik, juga tidak tentang masa mudanya. Dalam arsip resmi stasiun, tidak tercatat masa lalunya di SS. Tidak ada rekan-rekannya yang tahu apa-apa, atau jika mereka tahu, mereka merahasiakannya. Pada tahun 90-an, dia menerbitkan autobiografi. Buku itu tampak seperti kronik pribadi pasca perang, tetapi beberapa bagian menyebabkan masalah. Dia meremehkan tanggung jawab SS dan menyarankan bahwa tidak semua anggota telah melakukan kejahatan. Frasa-frasa itu ambigu, tetapi pesannya jelas. Dia tidak menganggap dirinya bersalah atas apapun. Publikasi itu menarik perhatian sejarawan dan aktivis. Beberapa artikel mulai menyelidiki rekam jejaknya.
Akhirnya dikonfirmasi bahwa dia telah menjadi anggota Waffen-SS dan bahwa dia telah menyembunyikan informasi itu sepanjang karir profesionalnya. Stasiun bereaksi, dia dipecat tanpa pengumuman resmi. Dia tidak menanggapi, dia tidak memberikan wawancara atau klarifikasi. Dia pindah ke rumah yang lebih kecil, jauh dari pusat kota, dan menghilang dari kehidupan publik. Untuk sementara waktu dia dikaitkan dengan kelompok veteran, tetapi tidak pernah muncul lagi di media. Bukunya ditarik dari toko buku dan beberapa salinan beredar melalui penerbit marginal. Dari situ dia menjadi studi kasus tentang keheningan masa lalu Nazi di Institusi Budaya Pasca Perang. Dia meninggal pada awal tahun 2000 di Bavaria. Tidak ada liputan di pers nasional, hanya sebuah obituari singkat di surat kabar lokal, tanpa menyebutkan masa lalunya sama sekali. Arsip pribadinya tidak diklaim oleh institusi manapun. Televisi tempat dia bekerja selama lebih dari 30 tahun tidak pernah menayangkan catatan penutup. Beberapa jurnalis muda menemukan kembali kasusnya bertahun-tahun kemudian, ketika mereka mempelajari hubungan antara media Jerman dan mantan anggota rezim. Kisahnya berakhir hanya beberapa paragraf dalam laporan tentang infiltrasi budaya, dengan namanya dikutip sebagai contoh bagaimana banyak mantan SS berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa menghadapi konsekuensi. Dia hidup selama beberapa dekade dalam sistem, berbicara di depan kamera, menulis artikel, dan baru pada akhirnya terungkap siapa dia sebenarnya. Tidak lebih. Erich Kern, dia yang menulis hanya untuk mereka. Erich Kern lahir pada tahun 1906 di Graz. Ketika dia masih muda, dia bergabung dengan kelompok sosialis dan komunis sebelum beralih ke gerakan ultranasionalis Austria. Dia akhirnya bergabung dengan Partai Nazi Austria ketika itu masih ilegal. Pada tahun 1934, dia ditangkap karena itu dan dipenjara untuk sementara waktu. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai jurnalis di sebuah surat kabar yang dikendalikan oleh Hermann Göring dan kemudian bekerja sebagai kepala pers Gauleiter Bürkel. Selama perang dia berakhir sebagai kepala pers Gauleiter dan juga menjadi perwira di Waffen-SS dengan pangkat Obersturmbannführer. Dia ditangkap pada akhir konflik dan dipenjara di kamp Amerika Serikat sampai tahun 1948. Setelah keluar, dia menerbitkan sebuah buku yang menceritakan pengalamannya dalam perang. Dia menulisnya beberapa bulan setelah dia dibebaskan, meskipun dia dilarang menerbitkan. Dalam buku itu, dia membela invasi ke Uni Soviet dengan mengatakan bahwa itu adalah misi untuk membudayakan Rusia. Pada tahun 1949, dia pindah ke Jerman Barat dan mulai menulis dengan serius. Dia menerbitkan novel dan teks sejarah di penerbit revisionis. Pada tahun 50-an dia bergabung dengan Hayek dan menjadi salah satu penanggung jawab bagian editorial. Dia mulai menulis untuk majalah Der Freiwillige dan juga untuk media nasionalis lainnya, di mana dia selalu mengulang hal yang sama, membela SS, menyerang sekutu, dan meminimalkan apa yang telah terjadi dengan rezim Nazi. Dia adalah bagian dari Dewan Editorial Nation Europa dan mengedit publikasi seperti Deutsche Soldatenzeitung dan Deutsche Wochenzeitung. Di semua tulisannya dia mengulang pidato yang sama, selalu membela mantan anggota Waffen-SS dan menyerang pengadilan pasca perang. Sejak tahun 1959, dia bekerja penuh waktu untuk Hayek. Dia menangani semua konten, memutuskan kesaksian mana yang akan dipublikasikan dan bagaimana cara menulisnya. Dia memastikan bahwa tidak ada hal yang dapat menimbulkan masalah hukum yang dikatakan, tetapi dia tidak pernah menyimpang dari cerita resmi kelompok itu. Dia tidak memberikan wawancara atau muncul di media. Dia berkomunikasi melalui surat atau bertemu secara pribadi dengan anggota lain. Pada saat yang sama, dia aktif di partai-partai ekstrem kanan seperti Partai Demokrat Nasional Jerman, Persatuan Rakyat Jerman, dan juga di Organisasi Budaya Nasionalisme Pan-Eropa. Dia berpartisipasi dalam upaya untuk menyatukan sektor-sektor radikal negara itu dan terus bekerja sama dengan majalah-majalah ultranasionalis sampai tahun 70-an. Dia tidak pernah melepaskan diri dari revisionisme. Dia terus membela SS sampai saat-saat terakhir. Dia meninggal pada tahun 1991 di Kamar am Attersee. Tidak ada berita di media dan tidak ada penghormatan publik. Di dalam HIAG, kematiannya diumumkan dalam buletin internal.
di luar lingkaran revisionisme Jerman, namanya menghilang, tidak lebih. Karl Wolff, Operasi Fire, kesepakatan terlarang. Pada awal tahun 1945, Karl Wolff mulai bergerak sendiri. Dia tidak lagi percaya bahwa Jerman bisa menang, tetapi dia juga tidak ingin Italia Utara akhirnya diambil alih oleh partisan komunis. Pada tanggal 6 Februari, dia pergi ke Berlin dan duduk di hadapan Hitler. Dia berbicara kepadanya tentang kontak yang telah dia bangun untuk bernegosiasi dengan sekutu. Dia menyebut Kardinal Schuster, yang dia kenal sejak di Milan. Hitler tidak mengatakan sepatah kata pun. Wolff mengerti bahwa keheningan itu seperti tanda persetujuan. Ribbentrop, yang ada di sana, mengangguk dan tak lama kemudian pergi ke Swedia untuk membuat pengaturannya sendiri. Wolff melanjutkan pekerjaannya. Dia mengubah tujuannya. Dia tidak akan mendapatkan gencatan senjata untuk seluruh Reich, melainkan hanya menyerahkan Italia Utara. Dia lebih suka itu diambil oleh Inggris dan Amerika daripada partisan. Pada tanggal 8 Maret, dia sudah berada di Swiss. Dia disambut oleh Allen Dulles, kepala mata-mata Amerika Serikat. Dulles memberikan satu syarat. Wolff harus membebaskan Ferruccio Parri, seorang pemimpin partisan. Wolff setuju. Dia juga berjanji bahwa dia bisa membuat Marsekal Kesselring menyerah, meskipun kemudian dia mengetahui bahwa dia telah dipindahkan dari komando dan digantikan oleh Vietinghoff. Meskipun demikian, pada tanggal 19 dia kembali ke Swiss. Kali ini dengan lebih banyak orang di meja. Dua jenderal sekutu telah masuk dengan identitas palsu. Soviet sudah mengetahui pertemuan-pertemuan ini dan sangat marah, tetapi Amerika Serikat tidak mengundang mereka. Dalam pertemuan itu, Wolff mengatakan dia akan berbicara dengan Kesselring dan meyakinkan Vietinghoff. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan mematuhi perintah apapun yang melibatkan pembunuhan tawanan politik. Skandal dengan Rusia tidak lama kemudian meledak. Soviet menuduh Amerika bernegosiasi secara diam-diam. Sementara itu, rencana Ribbentrop di Swedia gagal. Ketika Hitler mengetahuinya, dia menjadi marah. Dia mengatakan tidak ada yang memberitahunya. Himmler ketakutan. Dia menuduh Wolff pengkhianat dan memerintahkan pengawasan terhadap istrinya. Kaltenbrunner mengendalikan segalanya. Dia bahkan melarang istrinya meninggalkan rumah. Wolff ingin menceritakan semuanya kepada Hitler secara langsung, tetapi Himmler mengatakan kepadanya untuk tidak pernah melakukannya. Meskipun demikian, dia melanjutkan apa yang mereka sebut Operasi Fajar. Pada tanggal 13 April, Himmler mengetahui bahwa Wolff tidak mematuhinya dan memanggilnya ke Berlin. Wolff tetap pergi. Dalam pertemuan itu mereka berdebat sengit. Wolff mengancam mereka. Jika kalian mengirimku ke pembantaian, aku akan menyeret kalian bersamaku. Kaltenbrunner membawanya ke hadapan Hitler. Pertama, Kaltenbrunner berbicara, kemudian giliran Wolff. Hitler menuduhnya bertindak tanpa izin. Wolff menjawab bahwa keheningan pada tanggal 6 Februari sudah cukup. Dia mengatakan bahwa dia telah mencapai para pemimpin sekutu. Hitler, menurut cerita Wolff kemudian, menerima penjelasannya. Dia mengatakan bahwa dia beruntung, bahwa jika dia gagal, dia akan membuangnya seperti Hess. Hitler mengizinkannya untuk melanjutkan, tetapi memintanya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Penyerahan tanpa syarat tidak berguna baginya. Pada tanggal 20 April, Wolff kembali ke Italia Utara dan meyakinkan Vietinghoff untuk melanjutkan pembicaraan. Tetapi protes Soviet sudah mulai berdampak. Churchill dan Truman tidak ingin tahu lebih banyak tentang masalah itu. Pada hari yang sama, komando sekutu membatalkan operasi. Wolff mengetahuinya saat berada di Swiss. Dia menunggu mereka berubah pikiran, tetapi tidak ada yang terjadi. Himmler memerintahkannya untuk kembali. Kardinal Schuster juga memanggilnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa para partisan menunggunya di Milan untuk menyepakati penyerahan diri. Wolff tidak menginginkan itu. Dia hanya ingin mengulur waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 26 April dia dikepung oleh para partisan di sebuah villa. Di sana juga ada Graziani yang menyerahkan selembar kertas yang mengesahkan penyerahan diri tentara Mussolini. Seorang pejabat Swiss yang terlibat dalam negosiasi meyakinkan seorang kontak Amerika Serikat untuk masuk dan membebaskan Wolff. Begitu dia keluar, dia memerintahkan SS untuk berhenti bertempur di Milan.
Keesokan harinya, dia kembali ke Bolzano. Di sana dia diberitahu bahwa sekutu ingin berbicara lagi. Wolf berjanji bahwa penyerahan diri akan dilakukan pada tanggal 2 Mei, tetapi Kesselring telah kembali mengambil kendali. Dia telah memindahkan Vietinghoff dan menempatkan Schulz. Schulz tidak ingin bernegosiasi, Kesselring juga tidak. Kemudian Wolf memerintahkan penangkapan Schulz. Setelah itu dia meyakinkan Jenderal Herr dari Angkatan Darat ke-10 untuk menyerah. Dia mengkonfirmasi tanggal tersebut kepada Alexander. Tak lama kemudian dia mengetahui bahwa Hitler telah bunuh diri. Setelah pertengkaran dengan Kesselring, dia membuatnya menyerah. Schulz akhirnya menerima. Pada tanggal 2 Mei, pasukan Jerman di Italia menyerah. Setelah perang, Amerika Serikat menangkapnya pada bulan Mei. Dia diserahkan kepada Inggris. Pada tahun 1948, pengadilan Jerman menjatuhkan hukuman 5 tahun kepadanya karena menjadi anggota SS. Dia keluar lebih awal, setelah pengurangan hukuman. Pada tahun 1962 dia ditangkap lagi. Kali ini karena telah berpartisipasi dalam deportasi 300.000 orang dari Warsawa ke Treblinka. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun, dia hanya menjalani sebagian. Dia dibebaskan pada tahun 1959 karena alasan kesehatan. Bertahun-tahun kemudian dalam sebuah film dokumenter televisi, dia mengakui bahwa dia pernah bersama Himmler menyaksikan eksekusi. Dia mengatakan bahwa sebuah tembakan sempat mengotori mantelnya. Dia meninggal pada tahun 1984 tanpa pernah kembali ke penjara. Tidak lebih. Otto Remer, prajurit yang menyelamatkan Hitler. Otto Remer lahir di Neubrandenburg pada bulan Agustus tahun 1912. Dia adalah satu dari 6 bersaudara dalam keluarga Protestan tradisional. Ayahnya bekerja sebagai inspektur yudisial dan berasal dari garis panjang pengrajin. Karier militer Remer dimulai sebelum Nazisme, ketika pada tahun 1932 dia masuk tentara Republik Weimar. Dia naik pangkat dengan cepat, sampai pada tahun 1942 dia sudah memimpin batalion khusus Resimen Großdeutschland yang berfungsi sebagai dukungan untuk unit senapan. Setahun kemudian, dia memimpin batalion mekanis pertama Resimen, yang sekarang sudah menjadi divisi. Dalam penarikan Jerman selama pertempuran Kharkov, pasukannya membantu menutupi keluarnya unit lapis baja Waffen-SS. Untuk layanan itu dia dianugerahi salib kesatria, dan kemudian Daun Eck. Pada tahun 1944, setelah terluka, dia diangkat menjadi kepala unit penjaga di Berlin. Di sana, tanpa dia sadari, dia masuk ke pusat plot 20 Juli. Pada hari itu, Jenderal von Hase memerintahkannya untuk menangkap Goebbels. Remer mematuhi, tetapi Goebbels membuatnya ragu. Dia berhasil membuatnya berbicara langsung dengan Hitler melalui telepon. Führer memintanya untuk mengenalinya dari suara, dan ketika Remer mengkonfirmasi, dia menerima perintah langsung untuk mengakhiri kudeta. Pada hari yang sama, dia dipromosikan. Remer sendiri menceritakan semua ini di depan kamera bertahun-tahun kemudian, tanpa menunjukkan penyesalan. Dia juga berpartisipasi dalam sebuah film dokumenter, menasihati seorang aktor yang akan memerankannya. Setelah upaya pembunuhan yang gagal, dia kembali ke garis depan. Dia memimpin Brigade Pengawal Führer, sebuah unit bersenjata dengan personel dari Großdeutschland. Di Prusia Timur dia mengalami banyak kerugian dan sedikit hasil. Mereka pindah ke Ardennes pada bulan Desember dan lagi-lagi menderita banyak korban. Pada tahun 1945, dia dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan diberi komando divisi yang baru dibentuk. Dia gagal lagi. Dia memindahkan unit ke Silesia tanpa mencapai hasil. Dia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dan dipenjara sampai tahun 1947. 3 tahun kemudian dia mendirikan Partai Sosialis Reich, itu secara terbuka neo-Nazi. Ia berhasil memperoleh ribuan suara dan kursi di Lower Saxony dan Bremen. Namun pada tahun 1952, partai itu dilarang oleh pengadilan Jerman. Kemudian pada tahun 90-an, Remer dihukum karena menyangkal Holocaust dalam beberapa tulisannya. Untuk menghindari penjara, dia pergi ke Spanyol. Di sana dia mendukung teori-teori Leuchter dan Rudolf, yang juga dikenal karena menyangkal kejahatan Nazi. Jerman meminta ekstradisi dirinya,
tetapi pengadilan nasional menolaknya karena kejahatan itu tidak ada dalam hukum Spanyol. Dia tidak diberikan suaka atau status pengungsi. Dia pindah ke Mesir dan Suriah. Dia menjadi buronan sampai kematiannya. Dia meninggal pada tahun 1997 di Marbella tanpa pernah menginjakkan kaki di penjara lagi. Tidak lebih. Warga Belgia yang ingin menjadi Nazi. Leon Degrelle tidak memulai dengan senapan di tangan, melainkan dengan pena. Dia lahir di selatan Belgia, di Wallonia, dan sejak muda dia terjun ke dunia jurnalisme. Saat belajar di Universitas Leuven, dia sudah memimpin sebuah penerbit Katolik yang menerbitkan pamflet dan novel murah. Dia menamainya Christus Rex, dan tak lama kemudian merek penerbitan itu menjadi sesuatu yang lebih, sebuah gerakan politik. Mereka menyebutnya Rex. Awalnya, dia sejalan dengan Katolik konservatif, tetapi pada tahun 1935 Degrelle memutuskan hubungan dengan mereka dan mengubah Rex menjadi partai sendiri dengan ide-ide otoriter, nasionalis, dan wacana yang sangat dekat dengan fasisme. Pada tahun 1936, dia memberikan kejutan. Dia meraih lebih dari 11% suara dalam pemilihan dan menjadi tokoh nasional. Tetapi kesuksesan itu tidak berlangsung lama. Dia mencoba melakukan pawai ke Brussel yang gagal. Dia dicap ekstremis dan popularitas partai anjlok. Pada saat itu sudah jelas bahwa Degrelle memandang Hitler dan Mussolini dengan baik. Dia bertemu dengan keduanya pada tahun 1936 dan mulai menerima uang terutama dari Italia. Pada tahun 1937, dia mencalonkan diri dalam pemilihan penting di Brussel dan kalah dari Perdana Menteri. Kekalahan itu membuatnya keluar dari permainan besar. Rex menjadi semakin radikal, dan ketika perang pecah, Degrelle menyalahkan orang Yahudi, Mason, dan sekutu karena telah memprovokasi Jerman. Pada hari yang sama ketika Nazi menginvasi Belgia, tanggal 10 Mei tahun 1940, dia dipenjara karena dicurigai berkolaborasi dengan musuh. 2 bulan kemudian, Jerman telah membebaskannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengetuk pintu para penjajah. Dia ingin menjadi kepala pemerintahan boneka di Belgia, tetapi Nazi tidak memberinya tempat itu. Mereka membiarkannya terus berbicara, tetapi tidak banyak lagi. Kemudian Degrelle mengubah taktik. Dia menawarkan tentara. Pada tahun 1941, segera setelah Jerman menginvasi Uni Soviet, dia mengusulkan untuk membentuk Legiun Belgia untuk berperang di pihak Nazi. Begitulah lahir Legiun Wallon, yang sebagian besar terdiri dari kaum Rexis. Dia sendiri pergi ke garis depan sebagai sukarelawan. Awalnya mereka bergantung pada tentara Jerman, tetapi pada tahun 1943 mereka diintegrasikan ke dalam SS. Sejak saat itu, Degrelle sepenuhnya berpihak pada Himmler. Dia bahkan mengatakan bahwa orang Walun berdarah Jerman. Dia bahkan dianugerahi oleh Hitler sendiri. Selama tahun-tahun itu, Rex menjadi salinan dari aparat Nazi. Degrelle beralih dari politikus menjadi tentara dan kemudian menjadi propagandis berseragam. Di Belgia tidak ada yang menginginkannya lagi. Partainya dipandang sebagai geng pengkhianat. Ketika Jerman mundur dari negara itu pada tahun 1944, dia melarikan diri bersama mereka. Pada bulan April tahun 1945, saat Soviet sudah memasuki Berlin, Degrelle meninggalkan sisa-sisa legiunnya dan melarikan diri. Dia dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan di Belgia, tetapi berhasil menyelinap ke Spanyol. Di sana, di bawah kediktatoran Franco, dia menemukan perlindungan. Pada tahun 1954, dia diberikan kewarganegaraan Spanyol yang melindunginya dari ekstradisi apapun. Sejak saat itu, dia hidup bebas, tanpa menghadapi keadilan. Dia mendedikasikan dirinya untuk menulis buku yang membela Nazisme dan menyangkal Holocaust. Dia menampilkan dirinya sebagai pahlawan anti-komunis dan patriot yang disalahpahami. Dia meninggal di Marbella pada tahun 1994 pada usia 87 tahun tanpa pernah membayar atas apapun yang dia lakukan. Pembunuh ramah dari Bariloche. Pada tanggal 23 Maret tahun 1944, sekelompok Partito d'Azione menyergap kompi polisi militer Waffen SS tepat di sebuah jalan di Roma. Mereka meletakkan bom di dalam truk sampah dan meledakkannya saat mereka berbaris melewati Via Rasella.
33 tentara Jerman tewas dan 2 warga sipil Italia yang berada di dekat ledakan juga tewas. Ketika berita itu sampai ke Hitler, dia dipenuhi amarah. Dia memerintahkan untuk membunuh 10 orang Italia untuk setiap tentara Jerman yang tewas. Seseorang membulatkan jumlahnya. Mereka akan menembak 335 orang. Yang bertanggung jawab untuk menyusun daftar itu adalah Herbert Kappler. Dia mengumpulkan nama-nama tahanan yang sudah dijatuhi hukuman mati, yang lain yang sedang menunggu persidangan, tetapi dengan tuduhan berat, 75 orang Yahudi yang akan dideportasi dan beberapa yang telah dituduh terorisme, tetapi bebas karena kurangnya bukti. Mereka dibawa keluar dari berbagai penjara di Roma, di bawah kendali Nazi, SS, rezim fasis dan milisinya. Pada tanggal 24 Maret, Erich Priebke bersama Karl Haas dan anggota SS lainnya menaikkan mereka yang terpilih ke truk-truk militer. Mereka dibawa ke tambang-tambang yang ditinggalkan di pinggir kota Fosse Ardeatine. Mereka dimasukkan 5-5, satu di belakang yang lain, dan ditembak di kepala. Setelah selesai, mereka menutup pintu masuk dengan bahan peledak. Tidak ada yang selamat. Ketika perang berakhir, Priebke melarikan diri. Pada tahun 46 dia melarikan diri dari kamp tawanan perang di Rimini. Di Roma dia mendapatkan dokumen palsu dan langsung pergi ke Amerika Selatan. Dia tinggal sebentar di Buenos Aires dan kemudian menetap di Bariloche di Patagonia. Di sanalah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Dia menyebut dirinya Errico dan dikenal sebagai orang yang ramah, sopan, dan suka menolong. Orang-orang menghormatinya. Tidak ada yang membicarakan masa lalunya, atau mereka lebih memilih untuk mengabaikannya. Beberapa pastor membantunya melarikan diri, beberapa dari Tirol Selatan, yang lain Kroasia. Salah satu yang penting adalah Krunoslav Draganovic, yang memindahkannya ke seluruh Eropa dan memasukkannya ke dalam jaringan yang mengeluarkan Nazi dari benua itu. Di Bariloche, Priebke hidup tenang. Hingga pada tahun 1991, namanya muncul dalam buku Esteban Book bersama dengan orang Jerman lain yang bersembunyi di daerah itu. Pada saat yang sama, seorang jurnalis Amerika, Sam Donaldson, sedang mencari Reinhard Kops, mantan SS lain yang tinggal di sana. Kops mencoba menyelamatkan diri, membongkar rahasia. Dia mengatakan bahwa penjahat berat itu adalah Priebke. Dan begitulah segalanya berubah. Donaldson pergi mencarinya. Pada tahun 94, dia menemukannya berjalan di jalan. Dia langsung mewawancarainya. Priebke mengakui semuanya. Dia mengatakan dia hanya mematuhi perintah, bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Ketika dia disebut penjahat perang, dia langsung menghentikan pembicaraan. Di Bariloche terjadi kekacauan besar. Banyak yang tidak ingin mempercayainya. Bahkan ada kampanye untuk membelanya. Mereka mengatakan dia adalah tetangga teladan yang telah melakukan banyak hal baik, bahwa dia tidak mungkin menjadi monster yang mereka bicarakan. Namun seiring waktu, fakta-fakta mengungkapnya, dan dari Italia mereka tidak berhenti menekan. Setelah laporan itu, Italia meminta ekstradisi dirinya. Argentina menyetujuinya pada bulan November tahun 95. Ketika dia tiba di Roma, dia dimasukkan ke penjara militer Forte Bochea. Jaksa secara resmi mendakwanya atas perannya dalam pembantaian itu. Awalnya, pengadilan militer membebaskannya dengan mengatakan bahwa kejahatan itu sudah kadaluarsa. Namun Mahkamah Agung tidak menerimanya dan memerintahkan persidangan ulang. Pada tahun 98 dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Tetapi karena dia sudah tua, dia dikirim untuk menjalaninya di rumahnya. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan dalam kurungan di sebuah rumah di Roma. Dia meninggal pada tahun 2013 dengan usia lebih dari 100 tahun. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas pemakamannya. Baik Roma maupun Vatikan tidak mengizinkan pemakaman. Argentina juga menolak menerima jenazahnya. Dia ingin dimakamkan di samping istrinya di Bariloche, tetapi tidak diizinkan. Begitulah berakhirnya kehidupan salah satu orang yang mengorganisir pembantaian Fosse Ardeatine, tidak lebih. Alois Brunner, dari kereta ke Auschwitz hingga hotel di Suriah. Alois Brunner, putra seorang petani, lahir di sebuah desa berbahasa Jerman di Hungaria Barat yang setelah tahun 1918 dinamai Rohrbrunn dan berada di sisi Austria.
Dia belajar akuntansi dan bekerja sebagai penjual sampai pada tahun 1931 dia bergabung dengan Partai Nazi pada usia baru 19 tahun. Tahun berikutnya dia mendaftar di SA dan kehilangan pekerjaannya karena menyebarkan ide-ide Nazi di negara yang masih ilegal saat itu. Setelah Anschluss pada tahun 1938, dia secara resmi mendaftar di SS di Wiener, dan setahun kemudian dia bergabung dengan Gestapo di kantor yang sama yang dikelola oleh Eichmann. Di sanalah dia menjadi tangan kanan Eichmann. Dia mulai membantu dalam rencana Nisko, upaya yang gagal untuk menempatkan orang Yahudi di semacam ghetto di Polandia. Brunner terus naik pangkat. Dengan pangkat Hauptsturmführer, dia mengorganisir seluruh kereta untuk mengirim orang ke camp. Dialah yang memimpin salah satu dari Wina ke Riga, di mana di tengah perjalanan, dia membunuh seorang Yahudi sakit yang dibawa dari rumah sakit. Kemudian dia dikirim ke Prancis. Dia mendeportasi lebih dari 40.000 orang Yahudi dari Wina dan banyak lagi dari Salonika sebelum mengambil alih Camp Drancy, dekat Paris. Dari sana dia mengatur seluruh konvoi menuju camp. Pada tahun 1944, dia dikirim ke Slovakia untuk melakukan hal yang sama. Dalam bulan-bulan terakhir, Reich dia mengeluarkan lebih dari 13.000 orang Yahudi menuju kamp-kamp seperti Bergen-Belsen dan Auschwitz. Hampir tidak ada yang kembali. Setelah perang, Brunner menghilang dalam kebingungan. Dia disalahartikan dengan Nazi lain dengan nama keluarga yang mirip yang memang dieksekusi. Sementara itu, dia berkeliling dengan dokumen palsu dan bahkan mengemudikan kendaraan untuk Amerika Serikat sendiri. Dia bahkan sempat bekerja dengan jaringan Gehlen, yang kemudian akan menjadi dasar intelijen Jerman. Pada tahun 1954, dia melarikan diri dengan paspor palang merah. Dia melewati Roma, berada di Mesir menyelundupkan senjata dan berakhir di Suriah. Di sana dia menyebut dirinya Dr. Fischer dan menjadi penasihat pemerintah. Banyak yang percaya dia mengajarkan teknik penyiksaan dan represi yang dia kuasai sejak masanya bersama Nazi. Suriah melindunginya selama beberapa dekade. Pemburu Nazi seperti Klarsfeld atau Wiesenthal mencoba membawanya ke pengadilan, tetapi rezim Assad tidak pernah menyerahkannya. Pada akhir tahun 80-an, Jerman Timur hampir berhasil mengekstradisinya, tetapi jatuhnya tembok Berlin menghancurkan segalanya. Pada tahun 90-an, Jerman menawarkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. 2 kali dia dikirimi bom melalui pos, satu pada tahun 1960, satu merusak salah satu matanya, dan yang lain pada tahun 1980 merobek jarinya. Diyakini itu adalah Mossad. Pada tahun 2001, Prancis menghukumnya seumur hidup secara in absentia karena telah mengirim ratusan anak Yahudi ke kamp pada tahun 1944. Dia tidak pernah muncul di pengadilan. Pada tahun 2014, Pusat Wiesenthal mengumumkan bahwa Brunner telah meninggal di Suriah pada tahun 2010, hampir berusia 100 tahun. Tidak diketahui di mana dia dimakamkan. Dia tidak pernah membayar atas apapun. Wilhelm Mohnke, pengawal Hitler yang lolos dari kursi terdakwa. Wilhelm Mohnke lahir pada tahun 1911 dan bergabung dengan Partai Nazi pada tanggal 1 September tahun 31 dengan kartu anggota nomor 649.684. 2 bulan kemudian dia sudah berada di SS dengan nomor 15.541 dan segera mulai naik pangkat. Ketika Hitler menjadi kanselir pada bulan Januari tahun 33, dari markas besar SS diminta agar setiap resimen memilih 3 prajurit terkemuka untuk unit pengawal pribadi. Pada bulan Maret dia terpilih dan dikirim ke SS Stabwache Berlin yang bertugas melindungi markas kanselir. Pada bulan Agustus dia sudah memimpin sebuah kompi dan pada bulan September unit itu berganti nama menjadi SS Sonderkommando Berlin. Setelah merger internal, dia akhirnya memimpin kompi ketiga batalion kedua. Tidak lama kemudian dia dipindahkan ke divisi Leibstandarte SS Adolf Hitler pertama, dan dari sana karier militernya melesat. Selama kampanye Polandia, pada bulan September tahun 39 dia sudah beraksi. Dia terluka pada tanggal 7 dan dikirim ke rumah sakit di Praha.
Untuk cedera itu dia menerima medali hitam dan, tak lama kemudian, salib besi kelas 2 pada akhir bulan itu dan kelas 1 pada bulan November. Dalam ofensif di Prancis, pada tahun 1940, dia memimpin kompi kelima batalion kedua dan mengambil kendali penuh unit itu pada tanggal 28 Mei setelah komandannya terkena. Pada hari-hari itu, dia dikaitkan dengan eksekusi 80 tahanan Inggris dan Prancis di dekat Wormhout, meskipun dia tidak pernah diadili. Dalam kampanye Balkan, dia terluka parah pada tanggal 6 April tahun 41 selama pemboman udara Yugoslavia. Dia hampir kehilangan satu kaki, tetapi berhasil mempertahankan sebagian kakinya. Pada bulan Desember, dia dianugerahi salib Jerman dalam emas. Pada bulan Maret tahun 42 dia dipindahkan ke batalion pengganti dan setahun kemudian pada tanggal 1 September tahun 43 divisi Panzer SS Hitlerjugend kedua Belas dibentuk dengan remaja yang lahir pada tahun 1926, sementara para komandan adalah veteran. Monke mengambil alih komando resimen kedua divisi itu, Panzer Grenadier SS ke-26. Resimen itu terkait dengan eksekusi 35 tahanan Kanada di Fontenay-le-Pesnel, tetapi mereka tidak pernah berhasil mengadilinya karena tidak ada bukti yang kuat. Dia mengatakan bahwa nyeri kakinya memaksanya untuk mengonsumsi morfin, meskipun tidak dapat dipastikan apakah itu memengaruhi keputusannya. Dari bulan Maret tahun 42 hingga Mei tahun 43, dia memimpin batalion pengganti Leibstandarte. Dan pada bulan September, dia mengambil alih komando resimen 26. Resimen itu memiliki struktur yang tidak biasa. Meskipun diklasifikasikan sebagai Panzer Grenadier, hanya satu batalion yang memiliki kendaraan lapis baja. Selain itu, mereka menambahkan kompi pengintaian dengan mobil lapis baja yang menjadikannya kekuatan yang aneh. Dalam pertempuran memperebutkan kantung Falaise, Monke memimpin pasukannya ke timur sungai Dives. Ketika pasukan Jerman didorong hingga ke Seine, dia mengorganisir pertahanan di tepi barat untuk melindungi jembatan. Pada tanggal 11 Juli tahun 44, dia dianugerahi salib kesatria. Dia tetap memimpin hingga akhir Agustus ketika dia menggantikan Theodor Wisch yang terluka di pucuk pimpinan Leibstandarte. Pada bulan Desember tahun 44, selama operasi Wacht am Rhein dan kemudian Nordwind, dia berpartisipasi dalam serangan terakhir Jerman di front barat. Divisinya bergabung dengan Korps Panzer SS pertama dan memimpin serangan melalui Ardennes. Karena mereka hampir tidak memiliki bahan bakar, mereka maju dengan seadanya. Pada tanggal 17 Desember, kelompok Peiper menguasai beberapa depot di Bühlingen, dan pada hari yang sama lebih dari 60 tawanan perang Amerika Utara dibunuh di Malmedy. Sementara itu, pasukan Monke terhenti karena jembatan yang hancur. Pada tanggal 24 Desember serangan itu berhenti. Meskipun ada serangan udara pada tanggal 1 Januari, mereka tidak maju lagi. Pada tanggal 27 Januari, serangan itu dinyatakan berakhir. 3 hari kemudian, Monke dipromosikan menjadi SS Brigade Führer. Dia dikirim ke Hongaria, di mana dia kembali terluka oleh pemboman. Dia juga mengalami masalah pendengaran dan dipindahkan ke Angkatan Darat Cadangan. Setelah pulih, Hitler menugaskannya untuk mempertahankan distrik pemerintahan Berlin yang meliputi kanselir dan bunker. Pusat komandonya berada di terowongan bawah tanah. Dia membentuk Kampfgruppe Monke yang terdiri dari sisa-sisa formasi lain, milisi, dan pasukan pengawal. Dia memiliki sekitar 2.000 personel yang terdiri dari tentara, pertahanan anti pesawat, personel keamanan, dan siswa dalam pelatihan. Mereka terkepung. Soviet telah mengerahkan lebih dari 1,5 juta orang hanya untuk menduduki Berlin. Artileri tidak berhenti dari tanggal 20 April hingga akhir pertempuran. Dalam konteks itu, Hitler memerintahkannya untuk mengorganisir pengadilan terhadap Hermann Fegelein. Monke memimpin pengadilan, tetapi Fegelein datang dalam keadaan mabuk berat, muntah, dan tidak bisa berdiri. Monke memutuskan bahwa dia tidak dalam kondisi untuk diadili, menutup proses, dan menyerahkannya kepada keamanan SS. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Pada tanggal 30 April, dia dikonfirmasi bahwa Hitler telah bunuh diri, dan keesokan harinya dia mulai mengorganisir evakuasi dari bunker.
Idenya adalah untuk melarikan diri dari pengepungan dan mencapai Elbe atau utara, di mana masih ada unit Jerman. Kelompoknya termasuk sekretaris, seorang dokter, ahli diet Hitler, dan komandan lainnya. Mereka mencoba maju melalui terowongan metro, tetapi jalannya terhalang. Mereka bercampur dengan warga sipil dan tentara di sebuah pabrik bir. Pada tanggal 2 Mei, melihat tidak ada jalan keluar, mereka menyerah. Dia dibawa ke staf umum Soviet dan kemudian diserahkan kepada NKVD. Pada tanggal 9 Mei, dia dikirim ke Moskow untuk diinterogasi. Dia menghabiskan 6 tahun dalam isolasi, kemudian dia dipindahkan ke Lubyanka, dan kemudian ke kamp tawanan perang Voikovo. Dia ditahan hingga Oktober tahun 1955. Resimennya telah dikaitkan dengan beberapa pembantaian tawanan, dan meskipun dia diselidiki dari Kanada dan negara-negara lain, dia tidak pernah secara resmi didakwa. Pada tahun 1988 kasusnya dibuka kembali, tetapi jaksa Jerman mengatakan mereka tidak memiliki cukup bukti. Setelah bebas, dia bekerja sebagai penjual truk di Barsbüttel. Dia meninggal pada tanggal 6 Agustus tahun 2001 pada usia 90 tahun di Damp, sebuah desa pesisir. Setelah perang, banyak anggota SS berhasil melanjutkan hidup mereka tanpa gangguan sementara seluruh dunia berusaha membangun kembali. Selama beberapa dekade, mereka tidak terdeteksi di berbagai tempat tanpa ada yang berhenti untuk memeriksa siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Dan hingga hari ini tidak diketahui berapa banyak pelaku kejahatan yang hidup di antara masyarakat tanpa teridentifikasi. Lalu, apa arti anonimitas ini bagi kenangan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk terus hidup?